Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Mataya Channel. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Adik-adik masih ingat seperti apa bentuk fungsi kuadrat? Yap, jadi fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contohnya saja ya. Yuk kita baca sama-sama. Jumlah kebalikan akar-akar 3X kuadrat tambah PX min 2 sama dengan 0 adalah 8. Maka nilai P sama dengan titik-titik. Nah, berarti tugas kita di sini adalah menentukan berapa nilai P. Oke? Nah, sekarang kita mulai eksekusi. Perhatikan Ki baik-baik. Nah, sekarang kita identifikasi dulu ya fungsi kuadratnya. Jadi, perlu diingat bahwa fungsi atau bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, sekarang dari bentuk ini kita cari dulu berapa nilai A, B, dan C berdasarkan fungsi kuadratnya. Oke. Jadi, dari bentuk umum ini kita bisa lihat bahwa A adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, di sini koefisien dari X kuadratnya adalah 3. Berarti nilai A sama dengan 3. Oke. Kemudian untuk B adalah koefisien dari X berpangkat 1. Berarti di sini koefisien X adalah P. Maka nilai B sama dengan P. Kemudian untuk C adalah bilangan konstan atau bilangan yang tanpa dibarengi dengan variabel. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa C-nya adalah min 2. Oke, nah sekarang kita cari dulu akar-akarnya karena kita di sini berbicara tentang akar-akar ya. Maka yang pertama yang harus kita cari dulu adalah jumlah akar. Oke, jumlah akar-akarnya berarti X1 tambah X2. Ingat lagi, rumus dari jumlah akar dari fungsi kuadrat adalah min B per A. Oke, min, kemudian B, lihat nilai B-nya adalah P, kemudian A, nilai A-nya adalah 3. Kemudian kita cari hasil kali dari akar-akarnya. Nah, kalau hasil kali dari akar-akarnya itu kan rumusnya C per A. Maka kita lihat berapa nilainya C. Nah, nilainya C adalah min 2 per A-nya adalah 3. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dari contohnya tadi ya. Menentukan nilai P dengan terlebih dahulu mencari berapa jumlah kebalikan. Nah, kalau jumlah kebalikan itu berarti kebalikan berarti 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, ini adalah bentuk jumlah kebalikan. Berarti ini adalah penjumlahan bentuk pecahan ya. Masih ingat bagaimana cara menyederhanakan kalau ada bentuk pecahan seperti ini? Nah, ini kita bentuk kupu-kupu ya. Bentuk kupu-kupu. Jadi ini kita kali. Jadi X2 dikali 1 berarti X2. Kemudian ini juga kita kali. Jadi membentuk sayap kupu-kupu. Karena ini operasi tambah berarti di sini tambah ya. X1 kali 1 berarti X1. Per yang ini kita kalikan X1 kali X2. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, X2 tambah X1. X2 tambah X1 ini kan komutatif ya. Jadi sama saja kalau kita katakan X1 tambah X2. Nah, di sini kan kita sudah dapatkan nilai X1 tambah X2-nya yaitu min P. Ini ya, X1 tambah X2-nya adalah min P per 3. Kemudian per X1 kali X2. Nah, di sini juga kita sudah dapatkan X1 kali X2-nya adalah min 2 per 3. Oke. Nah, perhatikan ini pecahan bersusun ya. Jadi negatif dibagi negatif ini abaikan saja. Oke, maka kita tinggal sederhanakan. P per 3 per 2 per 3. Ini bagi yang sulit menyelesaikan boleh mengubahnya ke bentuk perkalian ya. Jadi kita ambil dulu pembilangnya. P per 3, kemudian penyebutnya ini kita ubah menjadi ini ya, ini yang per ini kita ubah menjadi perkalian dengan mengubah posisi dari penyebutnya yang semula 2 per 3 menjadi 3 per 2. Oke. Nah, ini kan tadi sudah diketahui ya. Sudah diketahui bahwa jumlah kebalikan akar-akarnya itu sama dengan 8. Maka di sini dituliskan 8. Oke. Nah, kalau sudah dalam bentuk perkalian, maka untuk menyederhanakan pecahan ini tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka turunkan 8 sebagai hasil dari jumlah kebalikannya. Kemudian 3 dikali P atau P kali 3. Jadi perkalian bilangan dengan variabel itu langsung aja dituliskan. Kemudian 2 dikali 3. 2 dikali 3, 6. Oke, 6. Nah, kalau agak sulit untuk mengalikan, boleh menyederhanakan dulu ya. Jadi 8-nya turun. Ini bisa disederhanakan 3P per 6. Nah, karena 3 adalah faktor dari 6, maka bentuk ini bisa masing-masing dibagi 3. Oke, jadi 3 dibagi 3 habis bersisa 1 atau bersisa P. Ya, kemudian 6 dibagi 3, 2. Oke, nah jadi 3 per 6 disederhanakan menjadi 1 per 2 atau P per 2. Satunya tidak perlu ditulis. Selanjutnya, tinggal kita tentukan nilai P. Nah, di sini nilai P-nya ada di ruas kanan.
kemudian ada penyebutnya 2. Ingat, penyebut itu sama dengan operasi pembagian. Berarti untuk memindahkan penyebut ini nanti dia akan berubah ya. Jadi untuk menentukan P di ruas kiri ada 8, kemudian P nya di ruas kanan kita biarkan sendiri. Berarti penyebutnya ini akan kita pindahkan ke ruas kiri ya. Ingat, karena dia penyebut maka dia setara dengan operasi pembagian. Jadi penyebut itu sama dengan operasi pembagian. Sehingga apabila operasi pembagian kita pindah ruaskan, maka lawannya pembagian adalah perkalian. Sehingga 2 dikalikan terhadap 8. Ya, maka kita dapatkan 8 kali 2 sama dengan 16. Itulah nilai P. Oke, gimana? Semoga bisa membantu. Tidak lupa diingatkan, terus belajar. Setiap mendapatkan rumus, pahami rumus itu dengan banyak-banyak berlatih menerapkan rumus yang kalian sudah dapatkan. Oke, terima kasih. Semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.